Kulkas di rumahku terhubung ke dunia lain. Tidak punya uang, tidak punya istri. Saya dengan mudah menghasilkan uang di dunia cyberpunk dan memesan istri digital. Tidak punya kekuatan. Belajar sihir di benua ajaib, pil dan artefak sihir dapat dipilih sesuka hati. Kecemasan umur panjang. Mendirikan sekte di dunia kultivasi juga bukan tidak mungkin. Dengan artefak perjalanan ruang waktu seperti itu, bukankah itu kebebasan untuk melakukan perjalanan? Lalu mengapa saya harus mengantar makanan, makan yang enak, tidur yang nyenyak? Menuju puncak kehidupan, jadi saya berubah menjadi calo antar bintang, berfokus pada perbedaan informasi. Saya tidak memproduksi teknologi, saya hanya tukang angkut teknologi, semua karena saya membeli kulkas. Tut, 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 telepon berdering, saya menjawab telepon, halo. Apakah ini Chen Yang? Kulkas Mier yang Anda beli sudah sampai. Apakah ada orang di rumah? Ada. Kirim saja ke atas. Memikirkan bisa menikmati kebebasan Coca-Cola di malam hari. Suasana hati yang suram akhirnya sirna. 10 menit kemudian, 2 kuli mengangkut sebuah paket. Kulkas yang terbungkus rapi dibawa ke dapur, lalu dengan perhatian memindahkan kulkas lama yang rusak. Terima kasih. Saya tidak sabar untuk mendorong kulkas keluar dari kotak kardus. Setelah kulkas berdiri di depan saya tercengang. Kulkas perak ini berpintu tunggal dan sama sekali berbeda dari model yang saya beli. Bahkan merek dan label efisiensi energi pun tidak ada. Apakah ini kulkas edisi khusus atau kulkas palsu? Saya mencoba menyambungkan kulkas ke listrik. Badan kulkas mengeluarkan suara umpan balik arus yang halus. Seharusnya bisa digunakan. Memikirkan tentang pengembalian dan penukaran yang memakan waktu seminggu lagi. Saya mengurungkan niat untuk menghubungi layanan pelanggan. Lagi pula, kulkas seharga beberapa ratus yuan, asalkan fungsinya terjamin. Sebuah panel LED menyala di pintu kulkas. Tidak menampilkan suhu pengaturan pendinginan dan pembekuan, tetapi bila kemajuan, Lunyi sedang menghubungkan. Harap tunggu sebentar. Kulkas rusak ini bahkan terhubung ke internet. Saya mencoba menarik pintu kulkas, tetapi tidak terbuka. Lalu saya menemukan dari kotak kemasan sebuah remote control berbahan logam. Tombol-tombol di atasnya sangat aneh, berturut-turut, cari, simpan, buka pintu, tutup pintu, lokasi, tombol 4 arah atas, bawah, kiri, dan kanan. Segera. Dengungan kulkas berhenti. Layar LED menampilkan, koneksi selesai. Titik koordinat lipatan saat ini adalah X1R1C3250X1289Y981Z2358. Koordinat lipat ganda, petunjuk yang tidak dapat dijelaskan ini membuatku bingung. Aku membuka pintu kulkas. Embusan angin dingin yang menusuk langsung menerpa seperti pisau. Sial, seberapa besar dayanya ini? Saat aku merasa khawatir tentang tagihan listrik, pemandangan di depan mataku membuat mataku terbelalak. Kata, wah, tertahan di tenggorokanku. Tidak bisa keluar sama sekali. Di dalam kulkas ada dunia yang membeku. Tepatnya, kulkas ini seperti portal. Di luar pintu ada dunia lain yang bersalju. Tidak masuk akal, ini adalah konsep pendinginan baru. Aku memberanikan diri memasukkan tanganku ke dalam kulkas, sampai setengah badanku masuk ke dalam kulkas. Ketika telapak tanganku benar-benar merasakan angin dingin dari dunia itu, aku yakin bahwa peralatan yang tampak seperti kulkas ini sebenarnya adalah mesin perjalanan ruang angkasa. Jadi lipatan pada layar kulkas seharusnya mengacu pada lipatan ruang angkasa, yaitu perjalanan di tingkat fisik. Aku menelan ludah karena tidak percaya, dan bergegas ke kamar tidur untuk mencari jaket musim dingin, topi katun, celana katun, dan pakaian musim dingin lainnya. Setelah membungkus diriku dengan rapat, aku masuk ke dalam kulkas dan melangkah ke dunia lain yang bersalju itu. Berderit. Umpan balik nyata datang dari kaki yang menginjak salju. Langit abu-abu dan pegunungan yang jauh menyatu dengan tanah bersalju menjadi hamparan putih. Suhu di dunia ini sangat rendah. Udara yang terhirup dengan cepat membekukan lapisan es di lubang hidung, dan bulu mata juga dengan cepat membentuk kristal es saat menghembuskan napas. Aku nyaris tidak berjalan lebih dari 10 meter, mengeluarkan ponselku dan membuka komunikasi satelit, tetapi tidak menemukan sinyal apapun. Mungkin ini bukan Antartika atau Arktik, tapi dunia lain. Terlalu dingin, aku berbalik dengan gemetar. Aku melihat dapurku ditampilkan dalam bentuk persegi panjang di dunia yang membeku. Sulit dipercaya. Aku benar-benar membeli mesin perjalanan ruang angkasa hanya dengan lebih dari 500 yuan. Aku melompat kembali ke dapur dengan gembira. Aku melepas pakaian katunku dan berputar-putar dengan gembira di tempat. Aku menutup pintu kulkas. Aku menekan tombol pencarian pada remote control, dan layar LED kulkas segera memperbarui teks, mencari lokasi baru. Harap tunggu sekitar 10 menit. Kulkas akhirnya menemukan koordinat baru. Baru saja aku menarik pintu kulkas, aku tiba-tiba merasakan tekanan datang dari dalam kulkas. Bersamaan dengan itu, aliran air deras keluar dari celah pintu. Aku sangat ketakutan sehingga aku segera mendorong tubuhku ke sana, dan butuh banyak usaha untuk menutup pintu kulkas. Ya Tuhan, melihat genangan air laut amis di tanah, aku berkeringat dingin.
Aku menduga sisi lain kulkas adalah lautan. Jika aku benar-benar membuka pintu kulkas tadi, air laut dari planet itu akan melewati kulkas dan membanjiri bumi. Konsekuensinya tak terbayangkan. Memikirkan bahwa aku mungkin menghancurkan seluruh peradaban manusia, kakiku lemas karena ketakutan. Aku buru-buru menekan remote control. Mencari lokasi berikutnya. Setelah lebih dari 10 menit, aku dengan hati-hati membuka pintu kulkas. Bagian dalam kulkas benar-benar kosong. Aku menjulurkan tubuh ke dalam, memegangi pintu kulkas sambil menjulurkan kepala ke dunia itu. Di depan mata adalah lapisan awan yang samar, di bawah kaki adalah jurang yang sangat dalam. Sial. Aku merasa pusing dan hampir jatuh. Larut malam. Aku terus berjaga di depan kulkas di dapur, mencari berbagai dunia baru seperti membuka kotak buta. Setiap pencarian membutuhkan waktu 10 hingga 30 menit. Selama itu, sisi lain pintu kulkas menampilkan dunia yang membeku, lautan, ketinggian, lapisan batuan bawah tanah, dan padang gurun berbatu. Di dunia-dunia ini, tidak ada hewan atau serangga yang terlihat. Bahkan tanaman pun sangat sedikit. Tampaknya kehidupan adalah keberadaan yang sangat langka di alam semesta yang luas. Hingga tengah malam. Akhirnya aku menguap dan kelopak mataku terasa berat karena kantuk. Aku menyatukan kedua tanganku. Diam-diam aku berharap, carikan aku dunia baru yang penuh dengan emas. Tak lama kemudian, kulkas berhenti bergemuruh. Layar LED menampilkan, pencarian selesai. Koordinat titik lipat saat ini adalah. Aku menarik napas dalam-dalam, menarik pintu kulkas perlahan membukanya. Pertama-tama aku mendengar suara rintik hujan. Lalu mencium bau tanah basah. Ini membuatku merasa dekat secara misterius. Dunia di dalam kulkas gelap gulita. Hanya memantulkan cahaya redup saat tetesan hujan lewat. Aku masuk ke dalam kulkas, pertama-tama mencoba air hujan. Lalu menginjak tanah. Baik suhu maupun kandungan oksigen di udara sangat cocok. Ada air hujan. Ada tanah, ada oksigen. Setidaknya itu adalah dunia yang cocok untuk pertumbuhan tanaman. Aku mengenakan jaket lengan panjang, memasukkan ponsel dan remote kulkas ke dalam saku, dan melangkah ke malam hujan di dalam kulkas dengan payung. Awalnya aku mengira ini adalah dunia liar yang primitif, tetapi begitu aku mendongak, aku melihat cahaya yang sebagian merah muda dan sebagian ungu di kejauhan. Itu adalah kota. Kegembiraan dan ketakutan membanjiri hatiku pada saat yang sama. Senangnya bisa menyaksikan peradaban asing. Takutnya jika aku ketahuan, aku pasti tidak akan bisa melarikan diri dari kematian. Setelah beberapa pertarungan psikologis. Rasionalitas masih mengalahkan rasa ingin tahu. Keselamatan adalah yang utama. Nyawa itu penting. Tepat ketika aku hendak merangkak kembali ke dalam kulkas, bayangan hitam yang melayang menampar wajahku, membuat bulu kuduku merinding. Hampir berteriak. Aku buru-buru meraih dan menariknya. Ternyata itu hanyalah selebaran berukuran A4. Di bawah cahaya ponsel, selebaran itu dengan jelas menunjukkan karakter Cina yang sangat familiar. Mawar pistol menyambut kunjungan Anda. Selain itu, ada foto 4 wanita. Bahkan jika mereka berpakaian aneh dan menggoda, setidaknya dalam karakteristik penampilan, mereka tidak berbeda dari manusia bumi. Jadi ini adalah bumi, atau dunia paralel bumi. Aku menggaruk-garuk kepalaku. Karena kota itu dihuni oleh manusia dan juga menggunakan karakter Cina, aku memutuskan untuk pergi melihatnya. Untuk berjaga-jaga, aku menutup pintu kulkas dengan remote control terlebih dahulu untuk mencegah invasi alien ke bumi. Setelah memastikan portal menuju bumi menghilang, barulah aku dengan hati-hati mendekati kota itu. Langit malam gelap gulita. Di sekelilingku hanyalah bangunan yang runtuh dan tumpukan sampah yang bau. Aku terus-menerus menggosok hidungku. Udara di dunia ini berbau karat dan sisa petasan tahun baru Imlek. Dari waktu ke waktu, pesawat terbang melintas di langit malam. Meninggalkan 2 garis cahaya langsung menuju kota itu. Teknologi dunia ini jelas lebih tinggi dari bumi. Jika aku bisa membawa pulang beberapa barang dari sini. Untuk apa lagi aku mengantar makanan, hidup mewah dan nyaman. Mencapai puncak kehidupan sudah di depan mata. Setelah berjalan selama lebih dari setengah jam, aku baru saja keluar dari tempat pembuangan sampah itu. Tiba-tiba terhalang oleh sungai hitam pekat. Sungai itu lebar dan deras, dan tidak ada jembatan. Meskipun aku bisa berenang, aku tidak berani masuk ke air. Siapa tahu ada monster atau piranha di sungai ini. Saat aku sedang berpikir bagaimana menyeberangi sungai. Raungan pesawat terdengar dari belakang. Suara itu semakin dekat. Aku tidak sempat bersembunyi. Tiba-tiba disinari oleh seberkas cahaya. Sial. Aku menutupi cahaya itu dengan tanganku. Aku melihat sebuah pesawat berbentuk oval mendarat dari langit, seperti kumbang logam raksasa, berhenti sekitar 10 meter dariku. Pintu pesawat terbuka. Seorang pria gemuk melompat keluar dari sana. Pria itu mengenakan seragam kerja abu-abu bertuliskan Yamazaki Logistics. Tampangnya jujur, dengan 2 garis logam perak tertanam di samping mata sipitnya. Teman, apakah Anda ingin saya memberi Anda tumpangan? Pria gemuk itu melambaikan tangannya padaku. Aksen orang ini sangat aneh. Tapi aku bisa mengerti. Aku hanya mengerutkan kening dengan bingung, tidak berani berbicara. Melihat aku tidak menjawab,
Pria gemuk itu berkata lagi, setidaknya aku bisa membantumu menyeberangi sungai. Kamu hanya perlu membelikanku segelas jus apel. Aku tidak punya uang. Aku menjawab dengan sedikit malu. Aku melihat seluruh lengan kanan alien ini adalah prostetik logam. Terasa sangat ciberpun. Setelah pria gemuk itu mendekat, dia mulai mengamati pakaianku. Kaos olahraga biru, lengan pendek putih, celana jeans dipadu sepatu kets kanvas. Pakaian murah ini membuatnya tampak terkejut. Kemudian dia menatap lagi wajahku yang sederhana. Ternyata dia orang kaya, gumamnya pelan. Kemudian dia berkata dengan keras, lupakan saja. Aku akan mengantarmu ke sana secara gratis. Setelah mengatakan itu, pria gemuk itu kembali ke pesawat. Sambil membuka pintu di sisi lain kokpit, memberi isyarat agar aku naik. Aku tahu betul bahwa bagi orang biasa, kesempatan seringkali disertai dengan risiko. Aku juga bukan anak orang kaya, mana mungkin ada kesuksesan yang mudah didapat. Oleh karena itu, tanpa berpikir panjang, aku mengikutinya. Memanjat kumbang itu dan duduk di kokpit. Kokpit kendaraan terbang ini sangat sederhana, tidak banyak panel kendali, rasanya seperti masuk ke dalam kendaraan pengangkut. Satu-satunya perbedaan adalah roda kemudi diganti dengan joystick. Terima kasih, aku mengangguk sopan. Karena jaraknya sangat dekat, aku bisa melihat orang asing gemuk berkulit putih ini seusia denganku. Berbuat baik setiap hari, pria gemuk itu tersenyum ramah. Dia tidak terburu-buru menyalakan kendaraan terbang itu, melainkan menatapku dan bertanya, bagaimana orang kaya sepertimu bisa sampai di kota malam? Orang kaya. Aku tertegun sejenak, tanpa sadar melihat pakaian lamaku, dan bertanya ragu-ragu, dari mana kamu tahu aku orang kaya? Pertama, kamu tidak punya anggota tubuh buatan, dan tidak ada chip memori yang ditanamkan di otakmu, kan? Pria gemuk itu menunjuk pakaianku dengan lengan mekaniknya. Lalu berkata, kedua, bahan katun ini juga barang mewah, selain orang kaya yang tinggal di pegunungan. Aku belum pernah melihat orang biasa memakainya. Aku sangat terkejut karena dibandingkan dengan pakaian lamaku. Pakaian kerja pria gemuk itu seharusnya terbuat dari serat khusus, terlihat lebih mewah, bahkan memiliki tekstur logam dalam cahaya redup. Pria gemuk itu menatap wajahku dan melanjutkan, terakhir, warna kulitmu terlihat seperti terpapar matahari. Hanya orang kaya yang terpapar matahari. Orang biasa seperti kami bahkan tidak melihat matahari beberapa kali setahun. Hehe. Tebakanku benar, kan? Aku tersenyum setuju, merenung sejenak dan berkata, kamu bisa menganggapku sebagai orang kaya yang kabur dari rumah. Kedengarannya seperti karakter dalam drama web. Pria gemuk itu berdeham. Dengan nada formal berkata, namaku ulang, siapa namamu? Chen Yang. Kamu mau kemana di kota malam? Aku melihat kota yang mempesona itu, hanya bisa jujur, aku tidak punya tempat tujuan. Bawa aku berkeliling saja. Sepertinya dia benar-benar kabur dari rumah. Pria gemuk yang menyebut dirinya Wulang memasukkan jari logam ke gantungan kunci. Dengan suara bip yang menyenangkan, kumbang raksasa ini mengeluarkan dengungan mengepakkan sayap dan melayang dengan stabil di udara. Karena kamu tidak punya tempat tujuan, kamu bisa tinggal di rumahku selama beberapa hari. Tetapi ketika kamu punya uang, ingatlah untuk membelikanku jus apel. Jus asli, bukan soda rasa, kata Wulang. Tidak masalah, aku bisa memberimu 2 potong apel untuk dimakan, kataku dengan nada bercanda. 2 kati apel? Itu bisa menjadi penghasilanku selama sebulan. Wulang mendorong joystick. Kendaraan terbang itu melesat melewati malam seperti kunang-kunang, memasuki kota malam. Kota yang disebut kota malam terdiri dari gedung pencakar langit yang dingin. Lampu neon dan layar elektronik yang terus berubah menerangi seluruh kota dengan cara yang hampir merupakan polusi cahaya. Di antara bangunan, paus biru yang diproyeksikan oleh proyeksi holografik, geisha Jepang, dan boneka telanjang berjalan di antaranya dalam ukuran yang sangat besar. Ini membuat pejalan kaki di jalanan tampak lebih kecil, seperti sekelompok kumbang setengah manusia setengah mesin. Bahkan ketika saya duduk di dalam kabin tertutup, saya masih tidak tahan dengan kebisingan berbagai iklan. Wulang menikmatinya, bahkan secara proaktif memutar musik elektronik yang bising. Kebisingan dari semua arah membuat kepala saya sangat sakit. Pesawat terbang melewati mulut boneka elektronik, meluncurkan gelombang cahaya dan kemudian memanjat ke atap. Perlahan mendarat di platform yang penuh dengan pesawat terbang. Rumahku ada di sini, gedung abu-abu biru, nomor 56, kamar 808. Wulang melompat dari pesawat terbang. Setelah saya juga turun dari pesawat, dia melanjutkan, ini adalah daerah kumuh total. Orang kaya sepertimu harus memiliki persiapan mental. Saya merasa tempat ini sudah sangat maju, setelah serangan si berbarusan. Aku merasa semua di depanku tidak nyata, seperti hidup dalam mimpi. Maju. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Dunia ini hanya punya teknologi yang tersisa. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam kata-kata Wulang. Membawaku dari pintu besi di atap ke dalam gedung. Koridor dipenuhi dengan bau apak yang lembab. 3 gelandangan berisik berkerumun di pintu lift. Tatapan serakah menyapu Wulang dan kemudian tertuju padaku. Orang yang memimpin memiliki bola mata elektronik yang tertanam, mencetak cahaya merah padaku seperti memindai kode. Bergerak naik turun.
Anak ini ternyata tidak memiliki kabel logam. Sepertinya dia orang Tang. Bagaimana dia bisa datang ke kota malam? Pengecut yang alergi teknologi, tempat ini tidak menyambut orang yang tidak memiliki anggota tubuh buatan. Mendengarkan ejekan ketiga orang itu, meskipun aku berpura-pura tenang seperti anjing tua, aku merasa panik di dalam hati. Minggir, Wula menggunakan lengan logamnya untuk mendorong ketiga orang itu menjauh, menarikku ke dalam lift. Dinding dan lantai lift memiliki bekas kotoran. Penglihatan dan penciumanku sangat terpengaruh. Teknologi tinggi yang dibayangkan orang sering disertai dengan kebersihan yang sempurna. Namun dunia ini tidak seperti itu. Lift akhirnya turun ke lantai 8. Aku buru-buru meninggalkan lift yang mengerikan ini. Bergumam pelan, lain kali aku lebih baik naik tangga. Naik tangga, gedung ini memiliki total 56 lantai. Apakah kamu tidak menginginkan kakimu lagi? Wulang hanya tertawa, membawaku menuju kamar 808. Sebenarnya, koridor ini tidak lebih bersih dari lift. Raungan dan perkelahian datang dari setiap rumah. Dua orang dengan penampilan jahat menatapku dengan seringai dingin. Jangan khawatir, mereka semua memiliki chip memori di otak mereka dan tidak berani melakukan apapun padamu. Wulang menunjuk pelipisnya, di mana ada potongan logam seperti tutup sekrup. Aku mengangguk. Untuk tujuan menghasilkan uang, aku bertanya ragu-ragu. Aku perhatikan bahwa tidak ada pohon di sepanjang jalan. Pohon. Wulang tampak agak asing dengan kata itu. Dia menatapku dengan tatapan aneh dan berkata, di dunia ini, selain Chang'an lama dari keluarga Tang, di mana lagi ada pohon yang ditanam di luar? Keluarga Tang, Chang'an lama. Kata-kata seperti itu membuatku merasa familiar dan asing. Pada saat ini, Wulang masih berkata, jangan katakan pohon, bahkan kaktus yang tahan lama pun tidak ada. Tidak banyak tempat di kota malam yang memelihara tanaman. Tanaman itu rapuh dan berharga seperti emas. Tidak ada yang mau berjudi dengan uang mereka. Jadi tanaman sangat mahal. Hatiku dipenuhi harapan, bukan hanya untuk tanaman. Juga hewan. Itu adalah barang mewah eksklusif untuk orang kaya. Kau pasti lebih tahu dari aku. Wulang tiba di depan pintu kamar 808. Pintu besi terbuka secara otomatis dengan bunyi bip. Dia mendorong pintu dan berkata kepadaku, rumahku agak sederhana. Tinggallah beberapa hari. Maaf mengganggu. Aku mengikuti Wulang ke sebuah ruangan yang remang-remang. Di dalam ruangan hanya ada perabotan sederhana, serta peralatan sederhana seperti lemari es, mesin cuci, dan kipas angin. Rasanya seperti rumah tangga tahun 1990-an di bumi abad ke-20. Apakah kau tidak punya peralatan elektronik seperti komputer? Tanyaku dengan rasa ingin tahu. Di sana, Wulang menunjuk ke meja plastik yang dipenuhi berbagai barang. Memang ada keyboard mekanik di sana. Tapi tidak ada casing komputer dan monitor. Aku hendak bertanya lebih lanjut ketika aku melihat Wulang melepas seragam kerjanya dan melemparkannya ke sofa. Dia berkata dengan nada lembut, sayang, aku pulang. Ada orang lain yang tinggal di rumah ini. Aku terkejut. Aku berpikir jika Wulang tinggal dengan pacarnya, tidak pantas bagiku untuk tinggal di sini. Lagi pula, ruangan ini tidak terlalu besar. Akan terlalu canggung jika ada suara berisik di malam hari. Aku berdeham dan bersiap untuk menyapa pacar Wulang. Akibatnya, aku berdiri di tempat dan menunggu beberapa saat, tetapi aku tidak melihat siapapun memasuki ruang tamu. Sementara itu, Wulang masih berkata, hari ini keberuntunganku bagus. Aku pergi ke Zeta West dan mendapat tip. Dia, namanya Chen Yang. Dia mengaku sebagai orang kaya yang kabur dari rumah. Wulang datang ke sisiku dan menunjuk ke dekat jendela. Berkata, ini pacarku. Xia Aibai. Halo, halo. Aku menunjukkan senyum canggung namun sopan ke udara. Aku menoleh untuk melihat Wulang dan bertanya dengan suara rendah. Maaf jika aku lancang, tapi apakah pacarmu punya kemampuan menghilang? Hahaha. Wulang tiba-tiba tertawa dan menepuk pundakku, berkata, maaf, maaf. Aku lupa kau tidak punya perangkat AR. Tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Wulang menggali kacamata pintar seperti kacamata selam dari meja plastik. Setelah menyalakannya, dia menyerahkannya kepadaku, mataku. Implan layar retina. Aku bisa melihat data virtual di ruangan itu. Kau harus menggunakannya untuk melihatnya. Baru saat itulah aku memperhatikan mata Wulang. Memang ada lapisan lensa tak terlihat yang berkelap-kelip dengan bintik-bintik cahaya redup di bola matanya. Teknologi masa depan sangat menakutkan. Aku tidak sabar untuk memakai kacamata pintar. Beberapa pot bunga berwarna-warni langsung muncul di ruangan itu. Ada juga akuarium berdiri dengan tanaman air dan karang di sudut. Ikan badut berenang di antaranya. Sebuah layar melengkung besar muncul di meja plastik itu. Penuh dengan nuansa teknologi. Halo, senang bertemu denganmu. Seorang wanita berambut panjang mengenakan gaun putih muncul di dekat jendela. Dia menatapku dengan senyum cerah. Kemudian berkata, pakaianmu sangat istimewa. Itu bukan model yang dijual secara online. Pasti dibuat khusus. Halo? Aku mengamati wanita di depanku dengan cermat, kulit dan rambutnya. Dan ekspresi serta perilakunya sangat hidup, tidak berbeda dengan orang sungguhan.
Yang paling aneh adalah dia berdiri di dekat jendela. Baik kulit maupun gaun yang dikenakannya akan memantulkan dan memberikan bayangan sesuai dengan cahaya di sekitarnya. Aku melepas kacamataku dengan tak percaya. Xiao Bai ini dan tanaman itu menghilang lagi. Meskipun teknologi ini sangat umum di film fiksi ilmiah, ketika muncul di depan mata kita, kejutan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya sendiri. Aku memakai kembali kacamata pintarku. Xiao Bai sudah meninggalkan jendela. Berjalan menuju akuarium di sudut, mengeluarkan makanan ikan kalengan dan dengan santai memberi makan ikan badut. Aku mendekati Wulang. Bertanya dengan suara pelan, berapa harga perangkat lunak kehidupan digital semacam ini? Tanpa menunggu jawaban Wulang, Xiao Bai berkata dengan nada sedikit bersemangat, kami. Pasangan digital Blue Whale Life gratis. Oh, kemudian dia berganti setelan jas dalam sekejap, mengenakan kacamata berbingkai perak. Rambut panjang yang sebelumnya tergerai juga disanggul di atas kepala, tampak seperti seorang tenaga penjualan elit. Yang gratis adalah yang paling mahal, kan? Aku berkata, bukankah ini iklan? Wulang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Berjalan ke dapur. Pasangan digital gratis adalah model dasar. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai layanan bernilai tambah dengan perhatian. Xiao Bai mengangkat tangannya dan menunjukkan beberapa jendela mengambang di udara, memperkenalkan satu persatu. Selain gaun dasar bawaan, Anda juga dapat membeli untuk pasangan Anda. Pakaian, alat peraga, modul pengetahuan. Tentu saja, jika dana Anda mencukupi. Kami juga menyediakan layanan entitas yang dapat disesuaikan, yaitu humanoid bionik cerdas. 10 menit kemudian, Xiao Bai akhirnya mengakhiri mode iklan. Dia kembali ke pakaian tenangnya dan duduk di sofa seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mengobrol santai dengannya. Aku sangat terkejut dengan tingkat simulasi kehidupan digital ini. Bisa dikatakan, kecuali dia tidak memiliki aroma dan tidak dapat menyentuh entitas, dia hampir seperti orang yang hidup. Wulang keluar dari dapur. Tersenyum dan berkata kepadaku, bagaimana? Setelah mendengarkan promosi Xiao Bai, apakah kamu juga ingin memesan istri digital? Setelah mengatakan itu, dia meletakkan 2 mangkuk lebar yang mengepul panas di atas meja kopi. Pacar yang bisa dimatikan. Tidak ada yang akan menolak, kan? Aku memberikan penegasan terlebih dahulu, lalu melirik Xiao Bai. Kemudian berkata, hanya saja pengaturan iklan yang disisipkan kapan saja ini terlalu keterlaluan. Dan tidak ada layanan berbayar untuk mematikan iklan. Terlalu tidak masuk akal, ya? Jadi semua orang bercanda menyebut Blue Whale Life sebagai Blue Whale Advertising. Wulang mengeluarkan 2 kotak tahu hijau dari kulkas, merobek kemasannya dan meletakkannya di meja kopi. Berkata, meja makan orang miskin seperti kita tidak punya sayuran. Ini blok vitamin, kamu makan saja ini. Setelah berkata demikian, dia melemparkan blok vitamin ke dalam mie lebar, mengaduknya sebentar, lalu memakannya dengan lahap. Terima kasih. Sebenarnya aku tidak lapar, aku hanya penasaran seperti apa rasa makanan di dunia ciberpun ini. Aku juga meniru Wulang, mencampurkan blok vitamin ke dalam mie lebar, mengaduknya, lalu mengambil sehelai, menghisapnya ke dalam mulut, dan mengunyahnya perlahan. Rasanya seperti wanita tua yang berdandan tebal, norak dan menjijikan, tetapi karena sopan santun. Aku tetap memaksakan diri menelan setengah mangkuk, jika makan lagi aku akan muntah, tetapi Wulang memakannya dengan gembira. Dia mengunyah dengan lahap, setelah kenyang dia menyeka mulutnya, menepuk perutnya yang buncit, dan berkata, targetku adalah dalam 10 tahun membuat Xiao Bai menjadi nyata, menjadi istri yang sebenarnya. Wulang sangat baik padaku. Xiao Bai menatap Wulang dengan penuh kasih sayang, penampilannya benar-benar tulus, ini jelas-jelas taktik wanita cantik. Meskipun aku mengeluh dalam hati, hatiku sangat tergerak, istri jeli hidup, ini adalah pasangan yang diimpikan oleh semua otaku, untuk mewujudkannya membutuhkan 500.000. Saat ini aku bisa menghasilkan lebih dari 5.000 sebulan. Jika berhemat selama 7 atau 8 tahun seharusnya cukup. Setelah Wulang berkata demikian, dia melihat sisa setengah mangkuk mie lebar milikku, menghela napas dan berkata, kalian orang kaya memang tidak bisa makan ini. Maaf, aku menyia-nyiakan makanan. Aku hanya tertawa kering. Yang kupikirkan adalah perkataan Wulang tadi, aku ingat Wulang pernah berkata bahwa 2 kati apel bisa setara dengan gaji sebulannya. Itu berarti di dunia ini, 2 kati apel bisa dijual seharga 5.000 yuan, 200 kati apel bisa dijual 500.000. Setara dengan harga seorang biomanusia, tentu saja, dengan asumsi bahwa satuan ukuran di kedua dunia ini sama. Dalam situasi yang tidak terlalu berbeda, melihat Wulang membawa 2 mangkuk mie ke dapur, aku buru-buru bertanya, bolehkah aku menggunakan komputermu? Silakan. Terima kasih, aku mau mencari beberapa informasi. Begitu aku duduk di depan meja plastik, layar lengkung yang melayang itu langsung tertarik mendekat, menjaga jarak yang pas. Bagaimana cara berselancar di internet? Jangankan komputer ini tidak punya mouse, tidak ada ikon perangkat lunak di desktop. Hanya beberapa simbol abstrak yang terus berubah. Sepertinya Xiao Bai melihat kebingunganku, dia menghampiri dan bertanya, apakah kamu butuh bantuanku?
Baru saat itulah aku ingat bahwa Xia Ibai adalah asisten pintar. Aku buru-buru berkata, aku ingin menjelajahi pusat perbelanjaan online, melihat berapa harga satu kati apel. Itu tergantung jenisnya. Belum selesai Xia Ibai berbicara, layar di depanku sudah terbagi menjadi lebih dari 10 jendela kecil. Lalu bertumpuk-tumpuk membentuk lebih dari 100, setiap jendela menampilkan jenis dan jumlah apel yang berbeda. Dia melanjutkan, total 128 jenis produk apel ditemukan untuk Anda, semuanya dalam satuan kati. Semoga ini membantu Anda. Saya mengangkat jempol dan bertanya, apakah Anda punya apel Fuji merah di sini? Xia Ibai mengangguk, membersihkan jendela yang berlebihan, dan hanya menyisakan satu jendela kecil bernama apel Fuji. 4 apel per kati harganya 2.200 yuan, hampir sama dengan perkiraan harga. Saya menghela napas lega dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dalam hati. Jika petani di bumi melihat harga seperti itu, mereka akan berlinang air mata. Kemudian, dengan bantuan Xia Ibai, saya mengetahui mengapa buah-buahan begitu berharga. Ternyata planet ini bernama bintang kegelapan. 1 abad yang lalu, perang nuklir pecah di dunia ini, tidak hanya laut dan daratan yang tercemar parah. Seluruh planet juga diselimuti lapisan debu logam, sehingga sinar matahari sulit menembus dan cuaca redup sepanjang tahun. Di lingkungan yang keras seperti itu, area penanaman terbatas di Darstar terutama menanam makanan pokok, dan harga buah secara alami sangat tinggi. Jika buah-buahan di bumi dijual di sini, mereka pasti akan laris manis, tentu saja. Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Keselamatan adalah yang utama. Aku melirik Xia Ibai. Hantu yang tersembunyi di dunia nyata ini selalu membuatku sedikit khawatir. Setelah berjalan-jalan di sekitar ruangan, saya menemukan kotak listrik di dinding dan menarik sakelar yang terangkat. Ruangan langsung menjadi gelap. Xia Ibai dan bunga, akuarium, dan data augmented reality lainnya menghilang. Kacamata pintar saya juga memunculkan pesan. Terminal dimatikan dan tidak dapat melayani Anda untuk saat ini. Mengapa listrik padam? Wulang berjalan keluar dari dapur, lengan kanannya menembakkan seberkas cahaya dan langsung menuju sakelar. Maaf, saya yang menarik sakelarnya. Saya berdiri di depan kotak listrik. Melepas kacamata pintar saya dan berkata, saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Anda secara pribadi dan tidak ingin dipantau oleh perangkat jaringan apapun. Wulang tertegun. Sambil tersenyum, dia berkata, jangan khawatir, tidak ada yang akan membuang-buang sumber daya untuk memantau orang biasa seperti kita, tetapi kamu cukup berhati-hati. Kemudian mereka berdua duduk di sofa. Dan saya langsung berkata, saya punya rencana menghasilkan uang yang dapat membantu Anda mewujudkan entitas Xia Ibai sebelumnya. Apakah Anda tertarik? Saya tahu Anda tidak sesederhana itu. Wulang ragu-ragu. Dia bertanya balik, apakah hal yang Anda katakan itu berbahaya? Saya punya saluran untuk mendapatkan barang yang dapat menjual beberapa buah dan bunga. Adapun apakah itu berbahaya? Saya berbicara dengan nada misterius dan berkata, itu sepenuhnya tergantung pada kerahasiaan sumber barang, buah dan bunga. Ini memang sumber barang yang hanya bisa didapatkan oleh orang kaya seperti Anda. Wulang bersandar di sofa dan berpikir lama, lalu tiba-tiba bertanya, bagaimana keuntungannya dibagi? Saya berpikir sejenak bahwa karena biayanya cukup rendah, dia juga membutuhkan mitra yang dapat diandalkan. Jadi saya menjawab dengan murah hati, 55. Wulang setuju dengan gembira dan melanjutkan, selama tidak dijual online. Risiko mengekspos sumber barang akan berkurang setengahnya. Mengenai separuh risiko lainnya, aku harus melakukannya sendiri. Dia berhenti sejenak, dengan nada percaya diri berkata, kau tahu aku bekerja di bidang transportasi, dan selama bertahun-tahun aku telah berhubungan dengan banyak orang kaya. Jika aku berdagang dengan mereka secara pribadi, risiko keamanan dapat dikurangi beberapa poin lagi. Aku mendengarkan pertimbangannya dengan sangat teliti. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengangguk puas dan menambahkan, usahakan untuk menghindari pelanggan dengan pengaruh besar, sebaiknya cari kelas menengah tanpa latar belakang. Uang yang diperoleh bisa lebih sedikit, tetapi keamanan harus dijamin. Tenang saja. Big Data Logistik Yamazaki kami dapat menyaring banyak pelanggan berkualitas tinggi. Nada bicara Wulang sangat bersemangat. Dia juga berkata, selama barangmu cukup bagus, aku jamin aku akan menjualnya dengan aman dan selamat. Aku hanya khawatir barangku terlalu bagus. Aku tidak bercanda. Aku mengulurkan tanganku dalam kegelapan dan berkata, kalau begitu, mari bekerja sama dengan senang hati. Aku tidak menginap di rumah Wulang. Setelah membahas detail transaksi, aku mengambil jari logam Wulang dan naik lift kembali ke atap sendirian. Pesawat terbang Wulang yang berbentuk kumbang memiliki fungsi mengemudi otomatis. Selama rutenya diatur sebelumnya. Ia dapat bolak-balik sendiri tanpa pengemudi. Aku memasukkan jari logam ke dalam lubang kunci. Setelah pesawat terbang itu dihidupkan, muncul perintah suara. Mengaktifkan pengemudian otomatis, membaca rute penerbangan, tujuan adalah tepi sungai Kota Malam, titik D359. Memohon verifikasi rute. Pesawat terbang akan lepas landas dalam 15 detik. Setelah pesawat terbang itu naik ke langit malam. Aku mengenakan kacamata pintar Wulang dan menghidupkan daya. Wulang muncul dengan AR Augmented Reality. Di kursi penumpang.
Dia menatapku dan bertanya, "Aku baru saja lupa bertanya, apakah kau punya ID warga? Mari berteman dan membagi uang di masa depan dengan mudah. Apa yang kau sebut ID warga itu? Bisakah aku mengajukan yang baru? Jadi, kau adalah pengguna ilegal?" Ekspresi tidak percaya Wulang. Bergumam, "Aku mulai meragukan statusmu sebagai orang kaya. Identitasku dan sumber barangku sama-sama perlu dirahasiakan," kataku. "Baiklah, aku akan menganggapmu sebagai..." Mata kecil Wulang berputar, lalu berkata, "Aku akan menganggapmu sebagai penjelajah waktu yang sering terlihat di drama web. Akan lebih mudah untuk bekerja sama seperti ini." "Terserah," aku tersenyum setuju. Aku tidak menyangka sastra penjelajah waktu juga populer di dunia cyberpunk ini. "Menarik, aku bisa membantumu mendapatkan ID warga. Tetapi itu membutuhkan uang. Aku akan memotongnya dari uangmu nanti," kata Wulang. "Apakah tidak masalah membicarakan hal semacam ini melalui internet?" Aku sedikit khawatir. "Tenang saja. Perangkat pribadi kita dienkripsi point to point. Kecuali aku dalam status buronan, pemerintah gabungan tidak akan memecahkan percakapan kita." Wulang mengangkat alisnya yang tebal. Dia berkata dengan nada bangga, "Aku adalah karyawan resmi logistik Yamazaki. Tingkat keamanan sosial 5 bintang, jangan khawatir." Dia mengakhiri senyumnya dan berkata, "Lagi pula, sebagai orang tanpa identitas, mengajukan permohonan KTP warga negara tidak bisa dianggap ilegal. Hanya saja saya bisa menghindari beberapa prosedur yang tidak perlu melalui logistik Yamazaki. Jika Anda menghabiskan lebih banyak uang, Anda bisa menyetujuinya dengan cepat. Kalau begitu, aku mohon bantuanmu." Kemudian, saya dengan penuh perhatian menikmati pemandangan malam teknologi masa depan. Setelah pesawat itu mendarat di tepi sungai kota malam, di sanalah saya bertemu dengan Wulang. Mendarat perlahan. "Selamat tinggal." Aku melompat keluar dari pesawat. Mematikan daya kacamata. Pesawat itu naik kembali ke langit malam, menyeret 2 garis cahaya kembali ke kota malam. Saya menunggu sampai pesawat itu menghilang dari pandangan sebelum mengeluarkan remote kulkas dan menekan tombol lokasi. Menurut panah di layar, saya berjalan kembali. Setengah jam kemudian, saya melewati kulkas dan kembali ke bumi. Menutup pintu kulkas dan menguap. Setelah ponsel terhubung kembali, serangkaian pesan terus muncul, semuanya dari teman sekelas SMA yang menghadiri pertemuan akhir pekan. Pertemuan omong kosong. Aku sibuk memulai bisnis di luar angkasa. Di luar jendela sudah mulai sedikit terang. Aku bersiap untuk kembali ke kamar tidur untuk tidur. Tidak bisa tidur sama sekali. Memikirkan kulkas yang bisa melakukan perjalanan dengan bebas, memikirkan pengalaman bintang kegelapan yang aneh barusan. Membayangkan memiliki pendamping digital, rasanya ingin melompat dari tempat tidur dan menari. Tentu saja. Itulah yang saya lakukan. Setelah berdansa dengan canggung, saya mandi lagi. Ketika saya keluar lagi, hari sudah benar-benar terang. Saya menelepon manajer untuk mengajukan pengunduran diri. Ketika ditanya alasan pengunduran diri, tentu saja saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pergi ke luar angkasa untuk menjadi pedagang perantara. Saya hanya mengatakan bahwa saya dipelihara oleh wanita kaya. "Apakah kamu tidak menginginkan hidupmu lagi?" Meskipun manajer meragukan, dia juga mengerti. Di era ketika kelas kaya dan miskin mengeras ini, siapa yang tidak ingin bekerja keras selama 20 tahun lebih sedikit? Pada akhirnya, manajer hanya bisa melepaskan saya sebagai pengendara berkualitas. Hanya saja pengunduran diri masih perlu pergi ke perusahaan, tetapi itu tidak mendesak untuk saat ini. Saya menonton video pendek sebentar, dan akhirnya dikalahkan oleh kantuk dan tertidur hampir dalam keadaan koma. Pukul 4 sore, saya bangun dan segera pergi ke dapur untuk melihat kulkas. Kulkas itu masih ada di sana. Memastikan bahwa semua yang terjadi tadi malam bukanlah mimpi. Saya mengambil cermin pelindung diri di atas meja dan menyalakan daya. Lensa memproyeksikan pesan yang tidak dapat terhubung ke jaringan. Omong-omong, pasangan digital seperti si Aibai sangat bergantung pada jaringan. Bahkan jika saya mendapatkannya, saya tidak bisa menggunakannya di rumah. Sangat mengecewakan. Saya mematikan daya kacamata pelindung dan dengan cermat mempelajari produk elektronik ini, baik dari segi pengerjaan maupun teknologi. Jauh melampaui tingkat bumi. Berat kacamata pintar ini sangat ringan. Memakainya di kepala sama sekali tidak terasa berat. Mendengar Wulang mengatakan bahwa setelah terisi penuh, dapat bertahan selama 1 bulan, tidak hanya mencakup semua fungsi ponsel, tetapi juga teknologi AR realitas tertambah yang sangat jernih. Jika saya menjualnya ke perusahaan teknologi, saya tidak akan khawatir tentang uang dalam hidup ini. Tetapi jika saya melakukan itu, rahasia kulkas pasti akan bocor, masalah yang ditimbulkan akan cukup untuk membuatku kehilangan kebebasanku. Punya uang tetapi tidak ada tempat untuk dibelanjakan. Memiliki harta akan mendatangkan malapetaka. Sama di dunia manapun, adapun bagaimana kulkas ini dikirim ke rumahku, aku tidak mengerti. Singkatnya, barang yang begitu langka, sama sekali tidak mungkin salah kirim sesederhana itu. Sekarang saya sudah mengundurkan diri dari pekerjaan, saya harus mendapatkan uang pertama saya sebelum tabungan saya habis. Setelah mandi sederhana, saya turun dan makan semangkuk prasmanan Lanzhou. Dan memesan 5 tusuk sate daging, makan enak.
Di lantai bawah rumah saya ada supermarket buah yang sangat besar. Seperti apel, pisang, ceri, dan buah-buahan lainnya tersedia. Yang utama adalah nilai untuk uang. Aku tidak berani membawa terlalu banyak buah mewah ke bintang kegelapan. Saya hanya memilih apel Fuji yang mudah disimpan dan membeli 200 jin, dikemas dalam 10 kotak kardus tanpa teks produsen apapun. 200 jin apel ini menghabiskan biaya total 1.400 yuan. Dengan harga di kota malam bintang kegelapan, bisa dijual kembali seharga 440.000, keuntungannya lebih dari 300 kali lipat. Sebagai pengantar makanan yang menghasilkan uang dengan susah payah, saya tidak bisa tidak menghela nafas. Apakah ini kebahagiaan pedagang curang? Terlalu keren. Setelah memindahkan 10 kotak apel ke rumah, saya tidak sabar untuk membuka pintu kulkas. Bintang kegelapan masih dalam kegelapan. Apa yang terjadi? Sudah lebih dari 10 jam. Mengapa masih gelap di sini? Saya ingat sebuah pengetahuan yang saya pelajari ketika menonton Interstellar. Semakin besar gravitasi, semakin lambat aliran waktu. Diperkirakan aliran waktu di kedua sisi kulkas ini tidak setara. Memikirkan hal ini, saya mencatat waktu saat ini pukul 17.45, lalu melewati kulkas untuk memasuki bintang kegelapan, menyalakan stopwatch di ponsel saya dan memasukkannya kembali ke saku saya. Saya memakai kacamata pintar Wulang, menyalakan daya, dan menelepon Wulang. Setelah mengeluarkan perintah suara, kacamata itu pertama-tama menyala dengan ikon satelit, diikuti dengan permintaan panggilan hijau. Tidak lama kemudian, suara Wulang yang belum bangun tidur terdengar di telingaku. Hei, ini baru jam 3. Jangan bilang kau sudah membawa barang kembali. Cepat datang dan ambil barangnya, efisiensi kerjamu sangat tinggi. Aku akan memakai pakaianku. Saya akan sampai di sana dalam waktu sekitar 20 menit. Setelah Wulang menutup telepon, saya mengeluarkan ponsel saya dan menatap stopwatch. Ketika mencapai 10 menit, saya kembali ke dapur rumah. Bumi hanya melewati 5 menit, waktunya tepat pukul 17.50. Tak disangka, aliran waktu di bintang kegelapan ternyata 2 kali lebih lambat dari bumi. Ini terlalu ajaib. Sambil kagum, saya tidak bisa tidak memikirkan ruang waktu dan jiwa dalam komik Dragon Ball. 1 tahun di dalam ruangan setara dengan 1 hari di luar. Dengan bantuan kulkas ini, seharusnya aku bisa menemukan dunia yang serupa. Bukan? Secara teori, itu mungkin. Namun, dalam praktiknya, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Semuanya bergantung pada keberuntungan, aku tidak terlalu memikirkannya. Hal terpenting saat ini adalah menghasilkan uang. Aku secara bertahap memindahkan 10 kotak apel ke sisi lain lemari es, menutup pintu lemari es, dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, pesawat Wulang muncul di langit malam, 200 jin apel. Wulang melihat 10 kotak kardus di tanah dengan ekspresi terkejut. Dia mendekatkan wajahnya ke kotak kardus paling atas. Dia mengendu seperti anjing dan bertanya dengan tidak percaya. Aku katakan, apelmu ini palsu, kan? Bagaimana mungkin begitu harum? Jika kamu tidak percaya, coba cicipi. Aku membuka salah satu kotak dan mengeluarkan sebuah apel yang lebih besar dari kepalan tangan dan melemparkannya ke Wulang. Apel sebesar ini pasti lebih palsu. Terlebih lagi warna ini, sinar matahari buatan tidak akan pernah bisa menyinarinya sampai tingkat ini. Meskipun Wulang mengatakan demikian. Hidungnya masih menempel dekat apel dan menghirupnya dengan rakus, sambil berkata, bulan lalu aku mengirim barang ke Chang'an lama, kebetulan mereka sedang mengadakan pesta ulang tahun. Aku beruntung bisa makan sebuah apel kelas atas, yang dibudidayakan dengan sinar matahari. Rasa itu tidak akan pernah kulupakan bahkan jika aku mati. Meskipun apelmu terlihat sangat bagus, bisakah rasanya lebih baik dari Chang'an lama? Aku bisa melihat kontradiksi dan kerinduan untuk percaya di dalam hati Wulang. Dia hanya berkata dengan nada meremehkan, berhentilah bicara omong kosong, cepat makan. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Krek. Wulang hanya menggigit sekali, aroma buah yang kaya meledak di mulutnya. Meledak di wajahku. Aku menyeka jus apel di wajahku dan melihat ekspresi Wulang yang tersentuh oleh makanan itu. Aku berpikir bahwa harga apel ini bisa dijual lebih tinggi. Tekstur dan rasa ini, enak. Mata kecil Wulang terbuka lebar. Dia mengunyah dengan rakus. Bahkan suaranya pun terdengar seperti menangis. Tidak mungkin, kan? Aku merasa reaksi Wulang terlalu berlebihan. Namun, ketika aku memikirkan semangkuk mie lebar yang kumakan tadi malam, aku langsung merasa bahwa semua yang ada di depan mata menjadi masuk akal. Rakyat dunia siber hidup dalam penderitaan. Di sini berbanding terbalik dengan dunia bumi. Tubuh bagian bawah mudah dipuaskan, tetapi tubuh bagian atas selalu hidup dalam hari-hari makan seperti mengunyah lilin. Wulang tiba-tiba teringat sesuatu, ekspresi ketakutan muncul di matanya. Ada apa? Aku segera melihat ke langit malam dengan waspada, mengira ada pesawat lain yang mendekat. Wulang menggigit setengah apel. Dia berkata dengan tidak jelas, cepat, cepat bawa mereka masuk. Barang yang begitu enak tidak boleh ditemukan oleh orang lain. Saat dia berbicara, dia mengangkat 4 kotak dan berlari menuju palka pesawat. Aku menghela napas lega. Sepertinya apel ini tidak perlu dikhawatirkan untuk dijual. Setelah mereka berdua memasukkan apel ke dalam palka, aku berkata,
Aku serahkan apel ini padamu. Harganya 2.500 yuan per jin, kan? Aku akan kembali menemuimu lagi sekitar seminggu lagi. Jangan khawatir. Aku akan menyimpan catatan transaksi dan memudahkanmu untuk memeriksa akun ketika kamu kembali. Wajah Wulang menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dengan gembira dia menggosok tangannya dan berkata, diperkirakan tidak lama lagi CI bayiku akan terwujud, hehehe. Ngomong-ngomong, apakah ada pendamping digital offline yang bisa digunakan tanpa terhubung ke internet? Aku masih berharap bisa menggunakan pendamping digital di rumahku di bumi, yang offline. Wulang tertegun sejenak. Bertanya dengan rasa ingin tahu, sekarang bahkan di bulan pun ada internet, mungkinkah kamu tinggal di bawah tanah? Jangan pedulikan. Aku hanya bertanya apakah kamu bisa atau tidak. Aku belum pernah meneliti ini sebelumnya, karena di kota manapun di Darstar, offline adalah ilegal. Wulang melihat aku sedikit kecewa, lalu menepuk pundakku dan berkata, tapi selama kamu bersedia mengeluarkan uang, teknologi tidak pernah menjadi penghalang. Ada versi bajakan, kan? Tentu saja. Semalam karena ada CI Bai, aku tidak nyaman untuk mengatakannya. Sebenarnya, setelah pendamping digital terwujud, kamu bisa mencari peretas untuk menghapus iklan yang ditanamkan. Wulang dengan sengaja menghiburku. Kemudian berkata, baik pendamping digital maupun Android yang terwujud, selama kamu mengeluarkan imbalan yang cukup. Para peretas itu bisa memenuhi semua permintaanmu. Itu bagus, aku merasa lega. Menepuk lengan Wulang dan berkata, cepat kembali istirahat. Sampai jumpa lagi dalam seminggu. Wulang menguap. Memasuki kokpit dan melambai padaku, mengendarai pesawat terbang ke udara. Aku menyalakan kacamata pintar. Memastikan pesawat Wulang memasuki kota malam barulah aku mengeluarkan remote kulkas, membuka portal dan kembali ke dapur rumah. Seminggu di Darstar setara dengan setengah bulan di bumi. Selama periode ini aku punya rencana sendiri. Aku menggunakan remote untuk menyimpan koordinat Darstar agar mudah terhubung lagi di kemudian hari. Kemudian aku berbaring di sofa. Menyalakan kipas angin, mengambil ponsel dan memutar nomor telepon pamanku. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku kelas 2 SMA. Setelah itu, aku hampir tidak berhubungan lagi dengan kerabat di rumah. Satu-satunya yang masih berhubungan adalah pamanku yang biasanya pendiam ini, yang membantuku mengurus pemakaman orang tuaku saat-saat penting. Xiao Yang, suara pamanku terdengar dari gagang telepon. Paman, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apa kamu baik-baik saja? Seperti biasa aku menyapa terlebih dahulu. Baik, sekarang setiap hari mengantar dan menjemput cucu kecil ke taman kanak-kanak. Cukup sibuk, kata-kata pamanku dipenuhi dengan senyum bahagia. Paman, apakah rumahmu di desa sudah terjual? Belum. Di zaman sekarang ini siapa yang masih tinggal di desa? Di desa kita, kecuali beberapa orang tua, sudah tidak ada orang lagi yang tinggal. Pamanku menghela nafas. Kemudian berkata, sayang sekali rumah itu. Baru dibangun beberapa tahun, sia-sia. Listrik dan air ada, kan? Ada. Kenapa kamu bertanya begitu? Itu. Aku terdiam sejenak, lalu dengan berani berkata, Paman kedua, kalau rumahmu tidak ada yang pakai, pinjami aku sebentar, ya? Aku bayar sewanya. Omong apa ini? Mana mungkin aku mau uangmu? Kalau mau tinggal, ya tinggal saja, kata paman kedua dengan jujur. Dia juga berkata, tapi di desa sudah tidak ada anak muda lagi. Kamu ke sana tidak akan dapat pacar. Nanti bagaimana menikah? Aku tersenyum dan berkata, cari pacar itu merepotkan. Tunggu aku punya uang, langsung beli istri saja. Xiao Yang, kita tidak boleh melakukan hal yang melanggar hukum. Paman kedua panik. Aku bercanda. Aku tidak punya uang untuk menikah. Akhir-akhir ini aku terlalu lelah. Aku ingin tinggal di desa selama 2 tahun untuk menenangkan diri. Paman kedua tersenyum dan bercanda, asal kamu tidak jadi biksu saja. Kuncinya ada di ember dekat pintu. Kamu bisa pergi kapan saja. Terima kasih, paman kedua. Setelah mengobrol beberapa patah kata lagi, aku menutup telepon. Karena kulkas ini asal-usulnya tidak jelas. Aku juga tidak berencana untuk menyerahkannya kepada negara. Lebih baik aku membawa kulkas ini dan bersembunyi. Setidaknya aku bisa mendapatkan keuntungan yang cukup darinya. Tidak ada salahnya untuk mengembalikannya pada pemiliknya nanti. Selain itu, aku juga mempertimbangkan keselamatan publik. Siapa tahu kulkas ini terhubung langsung ke laut seperti terakhir kali. Kalau terjadi sesuatu, rumahku ada di desa yang jarang penduduknya. Tentu lebih aman daripada di kota yang padat penduduk. Demi kepentingan umum dan pribadi, aku harus pindah untuk menghindari masalah. Selama 2 minggu berikutnya, aku sibuk mengurus kepindahan. Dari kawasan bisnis paling ramai di kota Linhai. Pindah ke desa bernama Qingshanguo di pinggiran kota. Desa ini memang seperti yang dikatakan paman kedua. Anak-anak muda sudah pergi ke kota. Hanya beberapa orang tua yang tinggal di desa. Rumah paman kedua berada di kaki gunung di desa. Rumah batu bata besar 3 kamar standar. Karena sudah lebih dari setahun tidak ada yang tinggal, halaman dipenuhi rumput liar. Di dalam rumah juga ada lapisan debu. Untungnya ada air dan listrik. Aku menghabiskan waktu seminggu untuk membersihkannya. Selain itu,
Aku juga memasang broadband. Aku membeli kulkas yang benar dan meletakkannya di dapur, mengisinya dengan ikan, daging, dan telur. Sedangkan kulkas yang tidak benar itu, aku meletakkannya di kamar tidur bagian dalam. Setiap hari aku membukanya beberapa kali, dengan hati-hati mencari berbagai dunia yang menarik. Hari ini, aku menyesuaikan koordinat lipat kulkas kembali ke bintang gelap, menghubungkannya, dan kembali ke kota malam. Kota malam sedang berada pada pukul 10 pagi. Langit mendung dan tidak ada sinar matahari. Kegelapannya seperti sebelum badai hujan di bumi. Aku mencari tempat tersembunyi dan menghubungi Wulang menggunakan kacamata pintar. Bro, bagaimana penjualan apel? Perlu diisi ulang barangnya? Kakak, akhirnya menghubungiku. Suara Wulang terdengar bersemangat. Dengan cepat dia melanjutkan, kamu tidak akan percaya, 200 jin apel itu habis terjual hanya dalam 3 hari. Bahkan aku masih berutang 200 jin apel. Kenapa kamu masih berutang 200 jin apel? Aku duduk di sudut tersembunyi di tempat pembuangan sampah, menggaruk kepalaku. Agak bingung. Avatar Wulang muncul di kacamata pintar, ekspresinya rumit. Dia menjelaskan dengan ragu-ragu. Sebenarnya, aku hanya menghubungi 5 pelanggan. Semuanya tinggal di Zeta West kelas menengah. Ciri umum mereka adalah hidup stabil, berpenghasilan tinggi, dan jarang bersosialisasi. Bisa dibilang pelanggan berkualitas kita. Seharusnya mereka juga orang yang sering makan buah, tapi setelah mencicipi apelmu, mereka semua tercengang dan tanpa ragu membeli 2 kotak. Wulang menunjukkan ekspresi bangga. Kemudian dia melanjutkan, ini juga karena aku sengaja membatasi jumlahnya. Tidak mungkin menjual 200 jin apel hanya kepada 1 orang, kan? Benar. Tahap awal kita masih fokus pada pengembangan pengguna. Aku memberikan dorongan dan kemudian bertanya, lalu kenapa masih berutang 200 jin? Belakangan, dalam 2 hari ini, mereka menghubungiku lagi, ingin membeli beberapa kotak lagi apel Fuji. Aku bilang barangnya habis, perlu beberapa hari untuk memasok lagi. Lalu mereka takut tidak kebagian barang. Dan memberikan uang muka penuh. Begitulah, tidak hanya menjual 10 kotak apel, tetapi juga berutang 10 kotak. Tak disangka begitu populer. Aku bisa memperkirakan apel akan terjual habis, tapi pesanan ini benar-benar di luar dugaan. Setelah berpikir sejenak, aku berkata dengan tenang, balas mereka nanti, apel gelombang berikutnya baru akan tiba dalam 3 bulan. Jika mereka tidak bisa menunggu, kembalikan uang muka mereka. Apakah kamu kekurangan barang di sana? Emosi Wulang sedikit bersemangat, menunjukkan ekspresi kecewa. Untuk sementara tidak kekurangan barang. Aku menenangkan Wulang terlebih dahulu, tersenyum dan menjelaskan, ini adalah pemasaran kelangkaan, harus membuat mereka tahu bahwa apel kita sangat berharga. Tidak berani sembarangan membocorkan informasi transaksi kepada orang lain. Benar, aku juga sudah memberitahu mereka dengan jelas. Setelah ketahuan membocorkan transaksi, aku tidak akan menghubungi mereka lagi. Wulang itu ragu-ragu, bertanya dengan suara pelan dan hati-hati. Lalu, bisakah kita mengganti kelompok pelanggan lain untuk menjual? Menghadapi keuntungan yang begitu besar, Wulang jelas tidak bisa berhenti. Kamu ganti kelompok pelanggan. Jauhi lingkaran Zeta West. Kali ini kita jual 200 jin buah persik. Aku sudah menyiapkan barangnya sejak lama. Semua disimpan di ruang bawah tanah rumah paman kedua. Kamu punya persik? Wulang terkejut. Omong kosong. Kalau aku tidak punya persik, apa yang akan dicuri monyet? Aku bercanda begitu saja. Wulang sepertinya tidak mengerti arti monyet mencuri persik, hanya berkata, harga buah persik memang lebih mahal dari apel. Tapi umur simpannya juga pendek, kita harus segera mengirimkannya. Sampai jumpa lagi. Aku masih perlu merepotkanmu untuk menjemputku. Aku sudah membuat janji dengan Wulang, lalu kembali ke bumi. Memindahkan 12 kotak buah persik kubo dari ruang bawah tanah. Kota malam, rumah Wulang. Meskipun sekarang tengah hari, cahaya redup di luar jendela sebenarnya tidak berbeda dengan malam itu. Setelah Wulang mematikan layanan digital Xiaobai, dia menarikku untuk duduk di sofa dan berkata dengan gembira, saudara. Coba tebak bagaimana reaksi 5 pelanggan itu ketika saya mengatakan bahwa apel batch berikutnya harus menunggu 3 bulan? Dengan kualitas apel kita, mereka seharusnya tidak meminta pengembalian dana, kan? Lebih dari itu. Wulang tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan senyum di wajahnya sedikit tak terkendali. Katanya, mereka tidak hanya tidak meminta saya untuk mengembalikan uang. Mereka juga memesan batch tambahan. Dengan kata lain, meskipun kita menjual 200 jin apel, yang kita dapatkan adalah 3 kali lipat penghasilan, total 1,5 juta. Berapa? 1,5 juta. Saya terkejut hingga suara saya berubah, dan sudut mata saya sedikit berkedut. Benar, uang yang saya hasilkan dalam seminggu ini cukup untuk saya bekerja selama 10 tahun. Seperti mimpi. Mata Wulang berkaca-kaca, dan dia menjabat tangan saya dengan gemetar dan berkata, bertemu denganmu, saudara, adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Mulai sekarang, kamu adalah orang tua angkatku, ayah baptis. Pergi. Aku melepaskan tangan Wulang, dan aku merasa sedikit tidak enak. Awalnya aku ingin melakukan pertanian dunia lain. Operasi skala kecil,
stabil dan mantap, tetapi saya menghasilkan begitu banyak dalam semalam. Rasanya seperti baru saja keluar dari desa pemula dan bersiap untuk menunjukkan bakat saya, ketika saya secara tidak sengaja menginjak-injak bos sampai mati. Aku memiliki perasaan hampa karena kehilangan tujuan. Aku tidak menyangka menghasilkan uang juga memiliki waktu bijak dan menjadi hambar. Aku mengerutkan kening tanpa daya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah orang-orang ini gila? Apakah mereka sangat kaya? Ayah baptis, 5 pelanggan itu adalah pilihan saya yang cermat. 3 di antaranya adalah kepala pertambangan bulan. 2 lainnya adalah insinyur senior dari Blue Whale Life. Mereka semua berpenghasilan 10 juta per tahun. Apakah mereka masih kekurangan uang untuk buah-buahan kita? Gaji tahunan 10 juta. Aku tenang, dan waktu bijak untuk menghasilkan uang juga berakhir. Tampaknya kemiskinan membatasi imajinasiku. Bagaimana saya bisa dengan mudah puas dengan hanya beberapa ratus ribu? Pertama, tetapkan tujuan kecil untuk diriku sendiri, 100 juta. Wulang masih tenggelam dalam kegembiraan menjadi kaya dalam semalam. Dia menyeka air matanya dan berkata, selama pasokan barangmu stabil, bisnis kita tidak perlu dikhawatirkan. Coba pikirkan, begitu ambang batas untuk selera ditingkatkan, itu tidak akan pernah bisa diturunkan lagi. Setelah makan apel darimu, makanan biasa terasa hambar, aku mengangguk dalam diam. Jika aku menikahi Liu Yifei, bagaimana mungkin aku tertarik pada wanita biasa? Pria dan wanita, makanan dan minuman. Logikanya sama, aku berpikir dalam hati. Jika aku membuka Haidilao di Night City, dunia ini akan tergila-gila pada makanan lezat ini. Namun, itu akan membuatku dalam bahaya. Kayu yang menonjol akan tumbang oleh angin. Memiliki harta akan mengundang malapetaka, semua orang akan merebutnya. Lebih baik tetap berpegang pada cara yang aman. Pengembangan jangka panjang lebih baik. Saat ini, Wulang mengangkat tangannya dan mengetuk di udara, memunculkan jendela dengan ID warga. Jendela berjudul program aktivasi muncul di depanku dan berkata, ID wargamu telah disetujui. Verifikasi iris mata untuk menggunakannya. Terima kasih. Aku melebarkan mataku. Kacamata pintar yang kupakai menyalakan kamera dan mulai memindai pola iris mataku. Segera, sebuah kartu yang mirip dengan kartu identitas muncul di depanku. Pemerintah Serikat Bintang Gelap, Night City, penduduk, Chen Yang ID warga, AJNC 9527666. Penjamin, Inao Wulang Perusahaan Penjamin, Yamazaki Logistics Co., Ltd. Indeks keamanan sosial, 2 bintang. Mata uang kredit sosial, 0 yuan. Aku tidak menyangka akan mendapatkan green card alien dan menjadi warga bintang gelap. Wulang juga menambahkanku sebagai teman dan mentransfer 750.000 yuan. Melihat mata uang kredit sosial di akunku. Dari 0 menjadi 750.000, hatiku berbunga-bunga, dan aku tidak bisa menahan senyum di sudut bibirku. Hal terpenting saat ini adalah mengubah uang ini menjadi uang tunai sesegera mungkin dan mengirimkannya kembali ke bumi. Meskipun aku menghasilkan uang di bintang gelap, pendapatan bumi masih negatif. Di masa depan, sejumlah besar buah akan dibawa ke bintang gelap untuk dijual. Uang untuk pembelian saja membuatku kewalahan. Cara termudah dan teraman untuk mengubahnya menjadi uang tunai adalah dengan membeli emas di bintang gelap. Bawalah kembali ke bumi dan tukarkan dengan RMB. Aku menutup jendela informasi ID warga dan bertanya kepada Wulang. Sekarang aku punya identitas resmi. Aku bisa dengan bebas menggunakan uang ini, kan? Tentu saja, ID warga diaktifkan segera setelah diaktifkan. Kamu bisa menggunakannya untuk membeli properti fisik, mobil, pesawat, Android, atau menukarnya dengan data virtual. Untuk digunakan di dunia maya. Wulang berhenti sejenak dan berkata dengan ekspresi serius. Namun, mengingat, indeks keamanan sosialmu hanya 2 bintang. Cobalah untuk tidak menyentuh transaksi abu-abu saat ini. Misalnya, jika kamu ingin mencari peretas. Sebaiknya aku yang maju. Jika tidak, akunmu akan dibekukan dan itu akan merepotkan. Aku langsung bertanya. Lalu, apakah membeli emas termasuk transaksi abu-abu? Kamu ingin membeli emas? Reaksi Wulang sangat aneh, sepertinya dia tidak familiar dengan kata emas. Dia mengerutkan kening dan berkata, jual beli emas tidak dianggap transaksi abu-abu.